Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bersama-sama di dalam ibadah Minggu 10 Januari 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, khususnya pada hari ini yang secara kalender liturgis di dalam Sinode GKJ dimaknai sebagai Minggu Pembaptisan Yesus Kristus. Minggu Pembaptisan Yesus Kristus ini tidak jauh dari hari Epifani, di mana hari Epifani itu semestinya dirayakan pada tanggal 6 Januari. Ya, namun kita secara khusus tidak merayakannya. Kemarin Rabu tanggal 6 kita tidak ada ibadah khusus hari Epifani. Sedikit berbicara tentang Epifani, Bapak Ibu. Jadi Epifani ini adalah satu bagian dari kalender gerejawi yang dipakai untuk menghayati penampakan Allah atau penampakan Kristus, dalam arti pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus, atau penyataan Allah melalui kelahiran Kristus. Nah, di dalam tradisi gerejawi, baik gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodok Timur, di mana seringkali disebut sebagai gereja Barat dan gereja Timur, sama-sama memaknai hari Epifani sebagai satu peringatan tentang penyataan atau pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Namun peristiwa yang dipakai untuk memaknai sedikit berbeda, karena gereja Barat memaknai bahwa Epifani ini adalah peristiwa ketika orang-orang Majus datang yang mempersembahkan persembahan kepada Yesus yang masih bayi. Sementara gereja Timur itu memaknai bahwa Epifani adalah ketika Kristus dibaptiskan, di mana di sana Allah mewahyukan, menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini menyatakan pewahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus, dan itu sebagai satu awal mula rangkaian pelayanan Kristus. Nah, di tradisi gereja Timur, perayaan Epifani ini menjadi puncak dari peringatan Natal, di mana dimulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 6, dan seringkali puncaknya justru di tanggal 6, dirayakan dengan meriah sekali. Ya, penyataan Allah atau penampakan Yesus di bumi. Nah, jemaat yang terkasih, GKJ sendiri mencoba menghayati dua peristiwa ini, ya, di mana penampakan Kristus, tetapi juga ada Minggu Pembaptisan, ya, Pembaptisan Yesus Kristus yang kita maknai pada hari ini di dalam kalender liturgi. Nah, secara khusus memang di tahun ini Epifani oleh kalender gereja dari Sinode GKJ dilaksanakan di hari Rabu, namun secara khusus kita tidak melaksanakannya. Dari tahun-tahun sebelumnya biasanya Epifani itu dirayakan atau dimaknai di minggu-minggu yang dekat dengan tanggal 6. Ya, baru tahun ini memang secara khusus kita memisahkan langsung di tanggal 6 secara khusus. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, bagaimanapun gereja memaknai Epifani, ya, kita sebenarnya sedang diajak untuk melihat, ya, bagaimana Allah mewahyukan diri, menyatakan diri. Ya, kalau kemarin Rabu di dalam khotbah jangkep dan bahan liturgi yang disiapkan oleh Sinode GKJ, bacaan Injilnya terambil dari perikop di mana orang Majus datang. Lalu minggu ini, hari ini, ya, perikop yang diambil seperti yang sudah kita baca adalah
ketika Yesus dibaptiskan. Nah, jemaat yang terkasih, mau peristiwa manapun, waktu orang Majus datang atau Yesus dibaptiskan, kenyataannya Yesus telah menyatakan diri kepada kita. Kedatangannya, kelahirannya, itu menyatakan wahyu ilahi, wahyu Allah, bahwa firman itu betul-betul telah menjadi manusia. Nah, itu yang menjadi penting bagi kita. Nah, secara khusus, pada hari ini kita akan menghayati bagaimana peristiwa pembaptisan Yesus itu menjadi sesuatu yang penting dan bermakna bagi kehidupan kita, khususnya kita yang telah mengaku percaya, kita yang telah dibaptiskan, entah itu baptis dewasa, entah itu baptis anak, kita yang telah mengaku sebagai orang percaya. Peristiwa pembaptisan ini mestinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan ada lagunya, betapa indah harinya saat ku pilih penebus, betapa sukacitanya, dan seterusnya. Nah, jemaat yang terkasih, itu menjadi sesuatu yang indah dan bersukacita ketika kita menghayati peristiwa pembaptisan kita atau mengaku percaya. Nah, secara khusus di dalam ibadah kita kali ini kita akan melihat bagaimana pembaptisan Kristus itu menjadi satu hal yang penting bagi kita. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa pembaptisan Kristus. Namun paling tidak kali ini kita akan belajar dua hal, yakni bagaimana memaknai peristiwa pembaptisan itu dan bagaimana kehidupan sesudah pembaptisan itu. Nah, itu yang akan kita pelajari secara khusus. Yang pertama, Bapak Ibu, pemaknaan terhadap peristiwa pembaptisan. Ketika kita melihat peristiwa pembaptisan Yesus, maka kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bagi orang percaya, baptisan itu sebagai satu tanda lahiriah, satu tanda di mana seseorang itu ya dengan media air dia istilahnya disucikan. Ya, itu satu tanda lahiriah yang mewakili karya Allah di dalam hati kita. Ya, di mana ketika orang itu mengakui dosanya, dia bertobat di dalam hatinya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, lalu ditandai di dalam peristiwa lahiriah yakni baptis yang bisa disaksikan oleh banyak orang sebagai satu tanda. Tetapi Bapak Ibu, di dalam peristiwa pembaptisan Yesus, dasarnya bukan karena Yesus berdosa. Kalau kita mengakui di dalam hati kita berdosa, kita membutuhkan pengampunan Allah, kita membutuhkan keselamatan dari Kristus karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Kristus dia tidak berdosa. Jadi alasan Kristus memberi diri dibaptis bukan karena dosanya. Ya, kita tahu betul bagaimana Kristus itu adalah Allah sendiri yang suci, yang kudus. Bagaimana sebelum peristiwa pembaptisan dia telah dicobai dan dia menang setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di dalam sepanjang kehidupan Kristus, ya kita tahu, kita membaca, kita mengimani bahwa ya Kristus adalah manusia yang tanpa dosa. Lalu kenapa Kristus dibaptis? Alasannya adalah karena Kristus sedang menyetarakan diri atau menyejajarkan diri dengan manusia yang berdosa. Yang mau ditebus adalah manusia. Maka ia harus menjadi sepadan dengan manusia. Hanya saja harus sempurna atau tanpa dosa. Dan Kristus menyejajarkan diri dengan manusia bukan karena dia berdosa, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai manusia. Kita tahu sendiri Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa sesudah dia akan datang orang atau pribadi yang lebih tinggi dari dia, membuka tali kasutnya saja tidak layak,
Kalau Yohanes membaptis dengan air, maka pribadi ini akan membaptis dengan Roh. Dan ini merujuk kepada Yesus. Nah, jemaat yang terkasih, karena Kristus yang mulia, karena Kristus yang agung, karena Kristus dengan segala otoritas kealahannya, dia menyejajarkan diri dengan manusia, maka itu mengandung maksud yang begitu penting bagi kita di dalam pembaptisan kita. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang telah ditebus, digantikan oleh Kristus, bagaimana kita memaknai diri kita sebagai orang berdosa? Bagaimana kita memandang diri kita? Memandang baptisan itu, memandang hidup kita. Kalau Kristus saja menyejajarkan diri dengan kita, betapa sebenarnya kita mesti mengakui betapa berdosanya diri kita. Jemaat yang terkasih, mari belajar untuk menyadari. Kadangkala meskipun kita sudah dibaptiskan, mengaku percaya, kita masih juga jatuh bangun di dalam dosa. Apakah kita mengakui betapa lemahnya kita, dan untuk bisa taat butuh anugerah Tuhan, butuh karunia Tuhan. Bagaimana pertobatan kita senantiasa sebagai manusia yang lemah dan berdosa? Adakah keinginan kita untuk sungguh-sungguh ya, kita menjadi serupa dengan Kristus? Kalau Kristus menyejajarkan diri dengan manusia yang berdosa untuk menebus manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa yang sudah ditebus itu mestinya berjuang supaya hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah gambaran Bapa yang sempurna. Dengan terang Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana Yesus menempatkan diri sejajar dengan manusia. Ini menjadi satu makna yang penting tentang bagaimana kita melihat sesama kita. Apakah kita yang sama-sama manusia berdosa memandang sesama kita di dalam segala kelemahannya dengan penuh belas kasihan dan kasih karunia, seperti Yesus memandang kita dengan penuh belas kasihan, mestinya kita juga memandang sesama kita dengan penuh belas kasihan. Adakah kita menghargai, memahami kelemahan-kelemahan dari saudara-saudara kita, dari sesama kita? Bagaimana kita memandang sesama kita? Apakah kita pun merendahkan diri atau menempatkan diri kita lebih tinggi, lebih benar, atau lebih terhormat dan sebagainya? Ataukah kita mau merendahkan diri, mau memahami, mau menjawab kebutuhan mereka, mau beri solusi untuk pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, khususnya akan kebutuhan setiap manusia berdosa. Kebutuhan dasar manusia berdosa adalah Injil. Apakah kita menolong supaya kebutuhan itu terjawab? Jemaat yang terkasih, ini menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita di tengah-tengah teman dan lingkungan kita, apakah kita bersikap secara benar sebagai rekan yang setara? Adakah kita mau mendengar? Adakah kita memberi solusi? Adakah kita menjawab kebutuhan mereka? Kristus menjadi teladan
di dalam sikapnya ketika dia memberi diri dibaptis yang menyejajarkan diri dengan manusia. Nah, ini hal yang pertama, yakni pemaknaan tentang peristiwa pembaptisan. Lalu yang kedua adalah pemaknaan tentang bagaimana kehidupan sesudah pembaptisan. Kita tahu betul bahwa pembaptisan Yesus menjadi awal mula pelayanannya. Setelah dia dibaptis, dia langsung memulai pelayanannya. Jadi semacam baptisan ini menjadi satu peneguhan bagi keabsahan pelayanannya. Karena kita tahu ketika dia dibaptis, Roh turun dalam rupa burung merpati dan Allah berbicara, menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu sisi ada pemerlengkapan dari Roh, satu sisi ada perkenanan dari Allah. Ini satu gambaran bagi setiap orang yang telah dibaptiskan. Bahwa setiap orang yang telah dibaptis, maka mestinya kehidupannya itu dipersembahkan bagi Allah. Kenapa? Karena dia telah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun atasnya. Roh Kudus hidup di dalam diri setiap orang percaya. Dan perkenanan Allah yang menyatakan status sudah dinyatakan. Setiap orang yang percaya dia adalah anak Allah. Dan Allah berkenan kepada setiap orang yang percaya itu. Dan jemaat yang terkasih, jangan sampai kita menunda untuk memulai pelayanan kita setelah kita memberi diri dibaptis. Jangan sampai kita menentukan satu ukuran-ukuran tertentu atau standar tertentu yang menyatakan bahwa aku akan mulai melayani, aku mau melayani kalau aku sudah begini. Misal, kalau aku sudah mengerti Alkitab, atau kalau aku paling tidak sudah bisa melakukan, aku sendiri belum melakukan kok. Atau pada ukuran tertentu, kalau saya sudah bisa begini, kalau saya sudah begitu. Ya. Kalau keluarga saya sudah baik, kalau ada yang ngurusi rumah atau begini, atau apapun ukuran dan alasan kita untuk tidak melayani Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan seseorang. Pada dasarnya kita memang tidak mampu, tetapi Roh Kudus itu yang memampukan. Di dalam karya pelayanan Kristus kita melihat bagaimana Kristus taat pada kehendak Allah, bahkan ia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Secara manusiawi, dari mana kekuatannya? Dari mana dia mampu mengerjakan itu? Karena dia Allah dan Roh Allah dengan segala kepenuhannya diam di dalam dia, maka ia dimampukan. Dan Roh Allah itu juga diam di dalam kita orang percaya, maka kita pun dimampukan. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita jangan menunda. Kenapa? Kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa jadi sekitar 3 tahun seperti Yesus. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita tidak tahu. Maka selagi ada kesempatan, mari ambil kesempatan itu. Tetapi mari kita memiliki pemahaman yang benar tentang melayani. Artinya begini, melayani itu bukan hanya pekerjaan sebagai atau tugas sebagai majelis, komisi, panitia, pelayan Tuhan, atau pendeta. Tidak selalu begitu. Kita bisa melayani Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di keluarga kita bisa melayani Tuhan dengan bagaimana kita membangun relasi yang benar dengan keluarga kita. Bagaimana kita memberi yang terbaik untuk
pasangan kita dan anak-anak kita. Di tengah pekerjaan kita dengan kejujuran, dengan kesungguh-sungguhan bekerja, kita sudah melayani. Dengan memberikan nilai tambah akan pekerjaan kita, tempat kerja kita, maupun rekan-rekan kita, memberi manfaat bagi mereka. Itu bentuk pelayanan kita bagi Tuhan. Ketika kita kerjakan itu dengan dasar, oh ya, saya mau memuliakan Tuhan. Di tengah masyarakat, ketika kita belajar atau berusaha memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ada berjuang untuk memenuhi hal itu bentuk pelayanan kita. Tetapi juga di dalam kehidupan bergereja, apapun bisa kita kerjakan di dalam pelayanan. Mari kita mengambil bagian dengan mempersembahkan kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang telah dibaptiskan. Kristus sebagai gambarannya. Dan jemaat yang terkasih, menjadi satu hal yang penting untuk kita memahami peristiwa pembaptisan, memaknai peristiwa pembaptisan sebagai hal yang berharga, sebagai waktu yang berharga. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memaknai peristiwa pembaptisan Kristus dan pembaptisan kita. Demikian juga kita dimampukan untuk sungguh-sungguh menghayati bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah dibaptiskan. Kristus melalui karya Roh Kudus menolong kita. Amin. Tuhan memberkati.